Yo, what's up sahabat Laropers, gue semua welcome back to my channel Rajis X. Oke, so di video kita kali ini gue akan kasih tahu ke kalian lagi yang pastinya ya tentang penjelasan, tentang tutorial ya bagaimana lah ya. Jadi konten kita tuh cuman kayak gitu doang kawan-kawan. Kalau untuk lebih ke gameplay atau cara permainan, misalkan kita VVV-an atau VV-an, mungkin sih kayaknya nggak tahu gue bakal ada atau enggak. Cuman kayaknya lebih banyak ke tutorial sih. Jadi gue lebih ke sharing siapa yang gue lakuin di Andon. Nah jadi untuk di konten ini kawan-kawan semua, jadi seperti sesuai judul, sesuai thumbnail, ya gue di sini bakal kasih tahu ke kalian bagaimana agar barang kalian cepat terjual ya. Jadi karena memang banyak banget juga yang komen, bang gue jual segini, atau nanya juga ke gue ke PM, bang gue jual segini nggak laku, gue jual segini nggak laku, gue jual yang ini nggak laku, segini nggak laku, segini nggak laku. Jadi kenapa kok bisa nggak laku gitu loh. Nah memang gue bakal kasih tips ke kalian semua ya, bagaimana caranya agar lebih cepat lah untuk terjual ya. Sebenarnya bukan lebih cepat, lebih ngerti sih sebenarnya. Karena gini kawan-kawan. Tapi sebelum kita masuk dulu nih, seperti biasa, jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe, bantu channel ini berkembang kawan-kawan. Satu subscribe kalian itu 1000 semangat gue untuk bikin konten tiap harinya. Jadi sebenarnya gue seperti janji gue yang kemarin kan, gue mau bilang gue mau bikin konten transfer, tapi karena memang belum ada goldnya, jadi gue nggak bisa konten itu dulu. Tapi gue janji ke kawan-kawan semuanya yang nonton video ini, secepatnya ketika gold itu ada, gue langsung bikin part kedua tentang transfer gold. Jadi di video ini gue akan ajarin ke kalian dulu, gue akan kasih tips dulu bagaimana cara penjualan kalian agar cepat terjual gitu ya. Nah, tipsnya bagaimana? Nah, tapi sebelum masuk ke situ, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Yang belum subscribe, bantu channel ini berkembang. Dan yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan komen juga yang pastinya kawan-kawan. Gua senang banget, terima kasih banget untuk kawan-kawan semua. Di video yang kemarin itu cukup ramai ya, 1K penonton dan komentarnya juga banyak. Thank you banget. Dan jangan lupa untuk di video ini ya, jangan lupa untuk komen juga, kasih requestan kalian biar gue bikin konten lagi gitu ke depannya gimana. Karena kalau kalian nggak komentar, gue bingung banget mau bikin konten apa. Karena sebenarnya konten creator tuh memang harus kreatif ya kan. Tapi karena gue bener-bener udah mati banget sih, udah bingung banget gue mau bikin konten apa. Jadi gue minta bantuan kalian untuk komen, untuk bantu gue untuk cari konten lagi lah apa ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam tipsnya. Jadi seperti ini kawan-kawan, yang paling banyak gue denger sih tentang penjualan. Mungkin kita sambil ngerokok ya, biar nyantai. Nanti kalau 1K subscriber, nanti kita on cam sambil live streaming boleh, karena kan kita bisa live-nya 1K. Nanti kita on cam ngobrol santai biar kalian tahu gue juga. Jadi untuk tipsnya kayak gini kawan-kawan, yang paling gue sering denger itu tuh, bang gue jual baju misalkan, gue jual 200.000, gue jual 500.000, udah 2 hari nih bang nggak laku, gue turunin, gue ganti jadi 300.000, terus 2 hari nggak laku lagi, ganti lagi 200.000 sampai 100.000 tetap nggak laku. Kayak mana bang gitu. Nah solusinya gimana bang? Sebenarnya gini kawan-kawan, kalian harus tahu juga dan kalian harus lihat juga barang apa yang kalian jual dan apa kelebihan dari barang itu gitu loh. Kalau misalkan memang yang kalian jual itu nominalnya, misalkan yang kalian jual itu cuma 2.000, 3.000, mungkin itu bisa cepet kawan-kawan. Nggak perlu dalam waktu 1 hari, itu kemungkinan bisa laku. Tapi yang jadi pertanyaan ini nih, kalian lihat dulu, yang kalian jual ini nih berapa digit. Contoh, misalkan yang kalian jual baju, harganya 300.000, stat oke, 150 ke atas, misalkan 171, that's it, 171, statnya 171, nggak ada ungu misalkan ya, statnya nggak ada ungu, biru aja 171, jual 300.000. Orang ngebeli itu kawan-kawan, nggak langsung klik beli gitu aja, enggak kawan-kawan, kecuali harganya itu tuh murah gitu loh. Karena kan
Nih gue kasih tahu satu lagi kawan-kawan. Pembeli itu mana ada yang mau beli yang mahal gitu loh. Kalau bisa gratis gratis, bener nggak? Yang gue bilang. Jadi pembeli itu tuh kalau bisa tuh gratis gitu loh. Mana ada kayak dia segampang itu gitu ngeluarin gold 300.000 poya-poya untuk beli barang A ini dibeli semua gitu. Enggak kawan-kawan. Jadi perlu waktu, kalian perlu sabar. Sebenarnya gue mau bilang ini dari konten sebelumnya, karena yang gue kasih ini, yang gue kasih tips ini, yang bersangkutan banget dengan video yang kemarin tentang peningkatan jualan gold. Kalian nggak perlu jauh-jauh mikir lah, kalian lihat aja punya gue. Apa ada yang apa namanya udah laku gitu istilahnya. Masih nunggu kawan-kawan, masih nunggu banget gitu loh, masih nunggu. Jadi nggak langsung laku juga, karena kalian lihat juga yang kalian jual itu tuh apa, nominalnya berapa gitu. Misalkan nih, kemarin harga sepatu ini gue jual 300.000 kawan-kawan. 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu gue turunin 295. Yang nge-lag memang banyak, yang 4 memang nge-lag dari kemarin. Tapi lag itu bukan berarti dia mau gitu langsung beli gitu. Mungkin itu di lag dia, mungkin untuk pilihan dia, dibandingkan dulu sama dia, karena pembeli itu juga perlu pertimbangan kawan-kawan, nggak langsung dibeli, karena setiap pembeli itu punya pilihannya masing-masing. Misalkan mereka nge-like punya kalian, nah dia nge-like punya kalian itu dilihat juga kelebihan dari kelebihan dari jualan kalian ini apa. Misalkan kelebihannya ada di stat, misalkan statnya 200 gitu. Nah, berarti itu pilihannya. Berarti dia hanya milih stat. Nah, makanya di like sama dia. Mungkin suatu saat ketika ada gold dia mau beli itu. Itu bisa juga karena ungu. Nah, gitu juga. Mungkin karena stat kalian ada yang ungu. Nah, dia bisa like, mungkin dia ada yang mau ngambil. Dan itu nggak langsung dibeli, kawan-kawan. Perlu pertimbangan yang banyak lah kalau untuk pembelian gold. Sekarang kita mikirnya manusiawi aja lah. Kita misalkan kita pingin banget beli GL nyata berat, kita mau beli yang emas misalkan, kalian perlu pertimbangan gak gue tanya, dengan harga yang paling murah 187.000. Kalau kalian misalkan punya gold di situ, mau kalian banyak duit juga kawan-kawan, kalian juga tuh pasti perlu pertimbangan juga. Nggak langsung klik beli, nggak langsung kayak gitu, nggak kawan-kawan, nggak langsung kayak gitu, nggak langsung kayak gitu. Jadi benar-benar perlu pertimbangan yang banyak ketika pembeli itu tuh mau membeli barang yang cukup nilainya agak ngebakar gitu, yang ratusan ribu. Jangankan yang ratusan ribu kawan-kawan, kita sendiri aja, pribadi sendiri, kita mau beli barang yang harganya 10.000 aja kadang kita masih mikir, kalau bisa kita buat dulu, bener nggak? Jadi kita perlu pertimbangan gitu kawan-kawan. Nah, makanya tips yang gue sarankan ke kalian perlu sabar, mainin trade yang artinya mainin harga gitu ya. Karena kalian ketika jual itu, langkah pertama ketika kalian menjual itu kalian lihat dulu harganya, harga pasarannya berapa. Misalkan contohnya seperti ini, gue ambil yang paling gede deh, punya gue nggak menjelaskan kenapa gue ada 800 ini, karena kemarin di video kemarin belum ada kan. Nah, gue nggak menjelaskan, kita langsung buka di sini 800.000. Kenapa gue jual 800.000? Kalian bisa lihat, gue punya ungu 2 di sini, dan mungkin inilah alasannya kenapa gue jual 800.000. Bukan gue asal-asal naruh harga, bukan kawan-kawan. Kita bisa cek sama-sama, kita bisa pull up sama-sama. Kita buka di sini armor. Kalian lihat ya, di sini stat gue 313 dan untuk ratingnya 578. Statnya ada ungu 2. Yang lain gak usah dihitung. Kita hitungnya stat sama kelebihan statisnya apa. Ungu 2 sama 313. Sekarang kita buka armor. Terus kita buka sarung tangan. Kita cari kuning. Nah, kita lihat pasarannya kawan-kawan. Yang kalian punya ingat ya, ingat yang kalian punya. Yang kalian punya itu tuh ungu. Yang kalian punya tuh ungu ya, ungu 2 misalkan. Kalian lihat di situ kawan-kawan. Kalian lihat, karena kalau
Kalau kita lihat di 150 nggak mungkin ada ungu 2 kawan-kawan. Nggak mungkin orang itu seberani nembak itu dengan harga sekecil itu gitu. Karena untuk dapetin ungu itu perlu perlu apa ya? Perlu banyak banget gitu untuk alat modifnya, pasti perlu banyak banget. Jadi nggak mungkin dijual 150.000. Karena nggak masuk aja, nggak untung, malah rugi gitu. Jadi perlu. Nah, ini kita lihat di sini, loh, ungu ungu 1 dan ungu satu di harga 500 nih. Di harga 350 aja nggak ada yang ungu 2 kawan-kawan. Tuh. Nggak ada yang ungu 2. Dan di sini ada yang 500, kita lihat dia pun nggak ada ungu 2. Dan di sini ada yang 800, tetap tidak ada yang namanya ungu 2. Startnya 223. Dan yang punya gua di sini, kita pencet ada ungu 2 dan startnya 313. Itu cukup besar kawan-kawan. Besar, bukan cukup lagi, itu udah besar. 313, ungu 2. Dan kalau kita sampingin lagi, di sini ada yang lebih gede lagi. Kita lihat 1 juta nih ya. 1 juta kita buka. Ungu 2 kawan-kawan. Ungu 2. Kalau untuk perbandingan stat, mungkin gue bisa bilang nilai kita sama karena memiliki stat ungu 2. Tapi belum dihitung dengan gue yang masih punya biru 1, hijaunya 3. Dia kan hijaunya 2, birunya nggak ada kan. Coba kita nggak usah hitung itu. Kita hitung aja ungunya 2. Ungu gua 2, ungu dia 2. Dijual dia 1 juta. Di situ aja gue udah rugi kawan-kawan. Bener nggak? Kalau gue mau ngikutin harga pasar. Dari situ aja gue udah rugi. Dari harga pun udah rugi. Dan sekarang kalian lihat, stat yang dia jual itu 271, sedangkan punya gua itu 313. Dan di situ pun juga rugi. Gitu loh. Dan kenapa gue kenapa gue nggak mau kasih aja harga kayak sama gitu atau lebihin dari dia? Karena gue sabar kawan-kawan. Gue nggak mau terburu-buru gitu loh. Gue nggak mau terburu-buru karena gini, kalian itu tuh kalau punya barang gitu yang memang yang bisa dijual, apalagi ada ungunya kawan-kawan ya, jangan pernah takut kalau barang itu nggak terjual. Jangan karena 5 sampai 5 hari nggak kejual lalu kalian turunin harga rata kiri, yang ada harganya hancur, nanti kalian nyesel gitu loh. Karena kalian juga pasti mikirnya gini, oh ini kan sarung tangan level 64 nih, oh bentar lagi level 70, pasti nanti ganti sarung tangan lain, dan ini yang akhirnya ini nggak laku. Jangan mikir kayak gitu kawan-kawan, karena yang kita jual ini stat itu bisa ditransfer. Jadi tenang aja, kalaupun barang ini nggak laku di level ini, kita bisa nunggu jualannya di level selanjutnya dengan adanya transfer stat tadi. Jadi stat yang di level 64 ini kita transfer ke level 70 nanti. Jadi jangan pernah takut kalau barang kita nggak terjual. Iya bang, masalahnya gini, kalau barang itu nggak laku, gue nggak punya gold gitu. Nah mungkin jawaban kalian. Gue kan pingin punya gold juga, gue pingin dagang juga, gue pingin ngegacha juga. Kalian kalau jualan itu harus totalitas kawan-kawan, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak kalian ngeluh kayak gitu, nggak bisa. Gua pun juga sama kawan-kawan. Apa yang gua lakuin juga, gua jual ini, gua juga alin juga. Sampai bener-bener gua nggak ada gold. Dan ketika gua butuh gold, ya gua usaha. Dengan apa? Yaitu gua nguli kawan-kawan. Setiap hari itu tuh gua nguli. Karena setiap reset itu kan kita kan mesin refine-nya kan 400 tuh. Nah yaudah 400, terus gue GB sekali, GB assist point, dapat 1000, gue beliin pelumas jadi 600. Udah setiap hari gue kayak gitu aja untuk harian gold gue. Jadi gue nggak pernah pusing dengan yang gue jual. Gue pede aja kawan-kawan, karena yang namanya jualan itu tuh pede aja dulu lah, ya kan. Nah nurunin harga juga, itu penjelasan yang itu juga. Dan ini gue kasih penjelasan lagi. Dan kalau untuk nurunin harga, itu jangan gila-gila amat kawan-kawan. Gue denger cerita kemarin dari kawan gue, ya Ralovers lah ya, dari subscriber channel ini. Dia dari harga 500, dan ketika gue lihat statnya ya cukup lumayan.
Dan mungkin dari harga juga nggak, ya memang agak sedikit menyimpang dan banyak pesaingnya pastinya. Tapi gue nggak logis banget ketika dia bilang gue jual 300 terus gue turunin jadi 150, gue turunin lagi 100 lagi, gue turunin sampai di bawah 100 lagi. Itu kan nggak, itu kan jangan kayak gitu kawan-kawan. Jangan memaksakan pembeli gitu loh, karena kita nggak ada yang pernah tahu. Karena jujur ya, pengalaman gue nih, gue jual misalkan harga baju ini nih 300.000, padahal pasarannya itu cuma 200.000 kawan-kawan, tapi laku. Tiba-tiba ada yang beli aja gitu loh. Padahal udah gue samain gitu loh, kelebihannya mana. Ya punya gue tuh kayak gak ada kelebihan, tiba-tiba laku gitu loh. Kadang kita nggak ada yang pernah tahu sih barang itu tuh akan laku tuh kapan. Jadi intinya kalian turunin harga itu jangan sampai ngebakar juga. Misalkan kalian awal ngejual 296 nih, 296, udah sampai 1 hari kan ke reset tuh, akhirnya kita bisa ngubah harga lagi. Nah, itu ganti aja 295, turunin 1.000 aja kawan-kawan. Jangan diturunin sampai 50.000. Kalian juga kan ada modal. Kalian ngegacha, ngemodif itu kan pakai modal. Dan jangan lupa juga jangan sampai kita nggak untung gitu loh. Yang namanya berdagang itu kita harus untung. Jangan kita berdagang tapi kita rugi gitu loh. Janganlah. Nah, makanya jangan sampai kayak gitu. Akhirnya kita rugi gitu loh. Kita memaksakan sesuatu yang seharusnya nggak kita paksain gitu. Akhirnya kita rugi. Jangan kayak gitu kawan-kawan. Jadi jangan pernah takut. Jadi ini pesan gue kepada kalian semua. Jangan pernah takut kalau barang kalian nggak laku. Pede aja kawan-kawan. Intinya tetap di lingkaran, jangan keluar lingkaran. Yang artinya tetap pakai harga pasar. Jangan pasarannya misalkan 200.000, kalian jual 2 juta, kan itu gila kawan-kawan. Jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu ya nggak laku, mau sampai level 100 juga nggak laku kawan-kawan. Jadi kalian harus logis juga gitu loh. Ya bolehlah agak nyamping sedikit, tapi jangan sampai kayak gitu. Misalkan harga pasaran 200, kalian jual 250, oke lah, masih oke lah itulah. Tapi kalau udah kalian naikin sampai berkali-kali lipat, itu ya itu namanya gila kawan-kawan. Nggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli gitu loh. Kalau startnya ungu ya nggak tahu tuh ya. Nah, dan ini kawan-kawan, dan kemarin ini kan aligator ini kan ungunya cuma 1 kawan-kawan. Ini yang kalau kalian lihat video gue yang kemarin, ini video konten yang kemarin, ini nih yang gue kasih harga berapa ya? 147 kalau nggak salah. Iya, 147. Dan terus karena kan kita kan setiap malam itu kan dapat event Island Trek ini nih. Nah, gue putar dadu, ketuker 2 alat modif 2 ini. Nah, sebenarnya ada sih videonya, udah gue record, cuman 2 menit gitu loh. Dan gue edit, gue cepetin jadi 30 detik. Makanya nggak gue upload kecepetan. Tapi kalau kalian mau ngeliat, kalian bisa PM gue di DC, ntar gue kasih lah, gue liatin. Nah, jadi itu modal dari Island Trek aja. Ketika gue pencet sekali, itu langsung dari 100, startnya dari 174 sampai 313. Nah, itu hoki banget kawan-kawan. Dari yang gue jual 147.000 dengan modal hasil event, modif event, tiba-tiba lompatnya langsung 100. Jadi 313. Dan pasarannya 1 juta. Kalian bayangin, profit gue banyak banget kan gitu loh. Nah, nanti ketika gue dapet Island Trek lagi, kuncian modif lagi, manfaatin kuncian modif lagi, ya kedepannya kita nggak pernah tahu. Siapa tahu gue bisa dapat ungu 3 dan itu harganya naik lagi. Jadi makanya santai aja kawan-kawan. Sembari kalian nunggu ada yang beli, sambil kalian modif juga. Jadi kalian mainin aja, yang artinya tuh marketing itu tuh perlu teknik penjualan kawan-kawan. Kita harus pinter jualannya. Kemarin tuh sebenarnya gue udah laku juga gitu loh.
Kemarin gue sebenarnya udah laku juga kawan-kawan ya, 112. Nah ini sebenarnya mau gue bikinin konten juga lah untuk transfer. Tapi gue entah kenapa setiap gue ada gold itu tuh ya, gue gatel banget gitu untuk ngegacha modif gitu, karena kayak belum aja gitu. Gue nggak tahu, kayaknya artinya ini nggak bersyukur gitu. Tapi gue kayak belum cukup aja gitu, kayak masih ada yang kurang gitu, kurang akhirnya modif habis. Tapi gue janji kawan-kawan, ketika nanti ada yang beli lagi, kita langsung bikin konten transfer gue part kedua. Janji gue nggak akan gue pakai lagi. Jadi makanya barangnya kan sedikit nih. Kemarin kan sampai berapa? Sampai mukul kan? Karena udah laku kawan-kawan. Jadi ini tinggal bom-bomnya aja lah ini. Kayak 800, 400, 200 tuh. Nih, sebenarnya ini harganya pasarannya masih 100 kawan-kawan. Masih 100 ini pasarannya. Tapi karena sarung tangan gue pun juga udah banyak, dan ya sudahlah, gue jual harga setengah aja lah gitu. Kalaupun memang ada juga yang harganya segini, tapi nggak apa-apa, gue jual segini aja. Makanya gue jual cuma 50.000. Kalau dibilang stat mah ini bagus. Kalau di antara dua ini kalaupun ini 177, gue lebih pilih ini sih kawan-kawan. 171 ada critical hitnya. Ingat kawan-kawan, stat critical hit itu bagus banget. Jadi jangan lupa kalau kalian dapat critical hit, pakai aja, ambil. Dapat Depis damage, armor piercing. Cuman gue lebih critical hit. Nah ini juga nih ya, 2,2%, dan hijauin juga banyak. Gue lebih ke sini sih sebenarnya. Nah ini kalau udah 171 ini nih enak banget kawan-kawan, untuk pelan-pelan aja cari ungu gitu. Nah mungkin tipsnya seperti itu kawan-kawan. Jadi yang pertama itu kalian harus sabar. Dan yang kedua itu ya, kalian kan tahu yang kalian jual ini barang apa kawan-kawan. Jadi banyak pertimbangan untuk membeli itu tuh, membeli barang kalian. Apalagi misalnya yang kalian jual baju gitu. Misalkan contoh baju yang kalian jual. Kalian harus lihat juga sekarang ini levelnya level berapa. Sekarang kita udah di level 65, sedangkan baju ini dipakai dari level 62. Yang artinya semua orang udah pakai baju level 62 gitu loh. Jadi kan perlu pertimbangan yang banyak. Nah, makanya saran gua, sabar aja. Jangan pernah takut barang kalian nggak terjual. Intinya tetap ikutin harga pasar. Jangan pernah lewat dari harga pasar. Jelas nggak laku kawan-kawan. Ikutin harga pasar. Dan jangan lupa juga sembari modif-modif lagi. Siapa tahu kalian hoki, karena kita nggak ada yang pernah tahu kehokian kita datang dari mana. Siapa tahu kalian hoki, kalian bisa gacha-gacha dikit-dikit. Siapa tahu dari hoki itu bisa langsung meledak gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah mungkin seperti itulah untuk konten kita ini. Mudah-mudahan kalian ngerti dengan penjelasan gue ini. Intinya pesan gue, sabar. Jangan pernah takut barang kalian gak terjual. Kalaupun di level ini barang kalian tidak terjual, tenang aja, masih ada level selanjutnya. Karena kita bisa transfer stat kawan-kawan. Jadi stat itu kita transfer ke barang yang baru kita jual lagi. Malah itu lebih oke lagi kan, lebih awal gitu loh. Nah berarti kan lebih banyak orang yang ngelihat barang kalian. Nah jadi gitu. Jadi intinya jangan pernah takut barang kalian gak terjual kawan-kawan. Pokoknya gue kontenin terus tentang masalah gold sampai barang semua yang ada di papan ini laku kawan-kawan. Tenang aja, pokoknya kalian bisa lihat nanti semuanya. Dan kita di sini sama-sama cari cuan, sama-sama survive lah di Andon. Dan gue juga akan kasih tahu apa yang gue tahu. Gue bakal kasih tips apapun yang gue bisa ke kalian semua. Jadi tolong bantu gue, untuk kawan-kawan semua, untuk subscribe channel ini. Tolonglah bantu kawan-kawan. Dan jangan lupa juga, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini. Nah mungkin seperti ini aja untuk konten kita kali ini. Di next video mudah-mudahannya 2 hari ke depan barang kita ada yang laku satu aja, berapapun nilainya, gue akan langsung bikin konten tentang transfer gold part kedua. Langsung tutorial lengkapnya. Nanti bakal gue kasih tahu langsung bagaimana caranya. Oke, paling kayak gitu untuk di konten kita pada hari ini. Pada kali ini, jangan lupa untuk tinggalin like kalian, yang pastinya komen. Dan jangan lupa juga untuk join di DC. Ngobrol bareng Ajis lah ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol bareng, sering-sering bareng, ngasih saran bareng. Jadi kita sama-sama untuk survive sama-sama di Andon. Jadi thanks banget sekali lagi untuk kawan-kawan kalian yang udah mampir di channel ini, yang sudah menyempatkan untuk nonton di video ini. Thanks banget.
Paling gitu aja untuk di video kita kali ini. See you the next video. Gue Rajis, gue izin cabut dulu. Bye bye.